Acara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah paparan dari Saudara Andri Martin terkait dengan rencana pekerjaan yang akan dilakukan dalam skripsi. Kemudian secara kedua adalah verifikasi proposal untuk melihat kelayakan dan kecukupannya dari skripsi yang akan dikerjakan, terutama dari sisi metodologi dan kecukupan data dan hasil yang diinginkan, serta kesesuaian dengan pekerjaan yang ada di capstone. Selanjutnya untuk sesi ketiga, kita akan diskusi pembimbing dan verifikator dalam rangka untuk memfinalkan apa saja yang harus diperbaiki dan ditambahkan ya, jika diperlukan. Saya kira itu penjelasan acara pada verifikasi proposal Saudara Andri Martin bisa dipahami. Oke, silakan untuk dilaksanakan sesi pertama 10 menit saja. Baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen, pembimbing dan juga penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Andri, selaku mahasiswa dari Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 042210 Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Evaluasi dan Optimasi Random Forest untuk Keputusan Leveling dan Pelatihan Hospitality. Udah di-record, nah. Evaluasi dan optimasi random forest untuk keputusan leveling pada pelatihan hospitality adaptif berbasis virtuality untuk anak-anak Down syndrome. Secara umum, penelitian ini berfokus pada bagaimana model random forest dapat digunakan untuk mengevaluasi performa pengguna berdasarkan data perilaku dari sesi pelatihan dari VR, kemudian hasilnya digunakan untuk mendukung keputusan leveling, yaitu apakah pengguna dapat naik level atau mengulang level. Penelitian ini diterbangi oleh kebutuhan pembelajaran anak dengan Down syndrome yang umumnya memerlukan pendekatan yang lebih terarah, bertahap, dan juga repetitif. Anak dengan Down syndrome dapat memiliki hambatan pada aspek kognitif, perhatian, dan juga motorik dan juga fungsi adaptif, di mana hambatan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam mengikuti instruksi yang konsisten dan juga menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Lalu, oleh karena itu, pelatihan keterampilan fungsional ini juga diperlukan penting untuk penelitian mereka, di mana untuk menjaga keterampilan hospitality sederhana dipilih, itu berupa pelatihan dari pembersihan tempat sampah, terus juga pembersihan tempat tidur, dan juga merapikan handuk. Virtuality juga digunakan karena dapat menyediakan lingkungan latihan yang aman, interaktif, dan juga terkontrol, dan juga dapat diulang, di mana hal ini menjadi dasar dari penelitian yang saya kembangkan. Lanjut, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, karena penelitian ini di lingkungan nyata membutuhkan pendampingan yang intensif, dan juga hal ini tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan juga sumber daya yang tidak sedikit. Lalu kedua, pengulangan latihan ini di dunia nyata seringkali terbatas oleh tempat, waktu, dan juga kondisi lingkungan. Padahal anak-anak dengan Down syndrome ini juga membutuhkan latihan yang berulang dan juga repetitif secara bertahap. 3. Evaluasi performa pengguna masih cenderung bergantung pada observasi manual, di mana hal ini memang berguna observasi manual, tapi berpotensi memberikan hasil yang subjektif dan juga tidak konsisten. Selanjutnya, keempat, data perilaku dari VR belum banyak dimanfaatkan untuk evaluasi otomatis, padahal selama sesi VR ini, sistem ini bisa merekam data perilaku yang digunakan oleh teman-teman Down syndrome. Nah, dari pemeriksaan tersebut, maka keputusan naik level atau mengulang level perlu dibuat lebih objektif, terukur, dan juga berbasis berdasarkan data perilaku. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini, saya menggunakan data perilaku dari sesi VR sebagai input model machine learning, lalu di mana alur solusinya itu dimulai ketika pengguna menjalankan permainan yang ada di pelatihan hospitality dilakukan VR. Selama proses latihan berlangsung, sistem akan merekam log aktivitas pengguna, di mana log aktivitas ini
kemudian diolah menjadi fitur perilaku seperti kecepatan gerakan tangan, perubahan gerakan, durasi keraguan, konsistensi fokus, dan juga total durasi penyelesaian sesi. Setelah itu, label awal dibentuk menggunakan pendekatan rule-based threshold, di mana label ini digunakan untuk menentukan status kelulusan awal berdasarkan indikator performa tertentu. Kemudian model random forest dilatih untuk melakukan klasifikasi status kelulusan pengguna. Selain menghasilkan prediksi lulus atau tidak lulus, model juga menghasilkan probabilitas, di mana probabilitas ini nantinya akan menjadi alat yang mendukung keputusan leveling, sehingga keputusan sistem tidak hanya bersifat binary saja, tapi dapat lebih fleksibel dan juga adaptif sesuai dengan pengguna. Selanjutnya, set of hope dan juga research gap, di mana penelitian ini juga menunjukkan bahwa data gerak dan interaksi pengguna dapat diubah menjadi indikator kuantitatif. Di mana sisi lain machine learning juga digunakan dalam domain Down syndrome, tapi sebagian besar dari penelitian terdahulu penggunaan dari Down syndrome itu hanya menggunakan untuk diagnosis klinis dan juga berkonteks pada kemampuan pada Down syndrome sendiri, bukan dari perilakunya. Dari penelitian tersebut terlihat adanya research gap atau gap yang mana belum banyak penelitian secara khusus mengintegrasikan VR sebagai media pelatihan, lalu juga data perilaku yang digunakan sebagai dasar evaluasi, dan juga menggunakan random forest sebagai model klasifikasi, dan tentunya juga probabilitas model sebagai dasar leveling yang adaptif. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi gap tersebut dengan menggabungkan antara data perilaku dari VR dan juga model random forest untuk mendukung keputusan leveling dan pelatihan yang adaptif. Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, berupa penelitian ini memanfaatkan data perilaku pengguna dari sesi VR sebagai dasar evaluasi performa, bukan hanya menggunakan VR sebagai media pelatihan saja. Lalu, ada penelitian ini berfokus pada konteks pelatihan hospitality adaptif untuk anak dengan Down syndrome. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan random forest untuk mengklasifikasi status kelulusan pengguna. Keempat, model random forest tidak hanya dilatih, tetapi juga dioptimasi melalui hyperparameter cloning, di mana agar performa lebih baik dan juga stabil. Karena penelitian ini menganalisa fitur importance untuk mengetahui fitur perilaku yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Terakhir, penelitian ini juga memanfaatkan probabilitas keluaran model sebagai dasar decision support untuk keputusan level adaptif. Jadi, kondisi penelitian ini bukan hanya pada klasifikasi lulus atau tidak lulus saja, tapi juga pada interpretasi fitur pemanfaatan probabilitas model untuk mendukung keputusan pelatihan yang lebih adaptif. Berdasarkan latar belakang dan juga permasalahan juga research gap yang telah saya sampaikan, ada beberapa rumusan masalah yang dapat saya jadikan poin. Pertama, bagaimana kinerja random forest dalam menghasilkan status kelulusan pengguna. Lalu yang kedua, bagaimana optimasi hyperparametering mempengaruhi performa model dibandingkan baseline yang telah dibuat. Yang ketiga, bagaimana probabilitas keluaran model dapat digunakan untuk keputusan level adaptif. Yang terakhir, fitur perilaku apa yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi model. Dari keempat rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan tujuan model dan evaluasi penelitian. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis kinerja model random forest dan klasifikasi status kelulusan pengguna. Lalu yang kedua adalah mengoptimasi random forest agar performa model menjadi lebih baik dan juga stabil dibandingkan model baseline yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ketiga adalah menganalisa probabilitas keluaran model sebagai dasar keputusan leveling yang adaptif. Keempat, mengidentifikasi fitur perilaku yang paling berpengaruh terhadap prediksi model. Yang kelima, dia menilai keandalan model pada kondisi label awal berbasis rule-based threshold dan data nyata yang terbatas. Dalam penelitian ini, saya juga memiliki batasan-batasan yang telah dibuat. Pertama, penelitian ini berfokus pada evaluasi dan optimasi random forest sehingga tidak membandingkan banyak algoritma machine learning. Lalu, VR digunakan sebagai media pelatihan dan sumber data perilaku. Selanjutnya, yang ketiga, datanya digunakan dari log aktivitas pengguna selama sesi pelatihan. Keempat, analisa
Analisa dilakukan pada tingkat sesi pelatihan atau session base, di mana data yang digunakan itu diambil dari data hasil permainan selama satu sesi berlangsung. Mana data-data yang bisa diambil, pertama ada average hand velocity, max hand jerk, hesitation time, focus consistency, dan juga total duration. Selanjutnya menggunakan label awal, di mana menggunakan rule based threshold untuk membuat data label awal untuk lulus dan juga tidak lulus. Selanjutnya datasetnya itu terdiri dari data kombinasi dari data nyata dan juga data dummy. Dengan batasan ini, penilaian ini diarah pada evaluasi sistem cerdas sebagai decision support, bukan sebagai sistem yang memberikan hasil yang klinis. Selanjutnya terkait data dan fitur penelitian yang akan saya gunakan itu berupa, pertama ada average hand velocity, di mana average hand velocity ini merupakan rata-rata kecepatan gerakan tangan pengguna selama sesi latihan berlangsung. Lalu kedua ada max hand jerk, di mana ini merupakan nilai maksimum perubahan percepatan gerakan tangan, di mana fitur perubahan gerakan yang tiba-tiba atau tidak kestabilan gerakan. Selanjutnya hesitation time, itu merupakan durasi keraguan atau jeda gerak pengguna selama menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada fokus konsistensi, yaitu konsistensi fokus pengguna selama latihan tersebut. Yang terakhir ada total duration, yaitu total durasi penyelesaian waktu sesi pelatihan. Kelima fitur ini dipilih karena dapat memperhatikan aspek performa pengguna, mulai dari kecepatan, kelancaran, gerakan tangan, dan juga fokus hingga durasi penyelesaian tugas. Selanjutnya ini threshold yang sebelumnya digunakan untuk model yang dibuat pertama kali. Di sini untuk velocity-nya itu 0,2, lalu max velocity 0,8. Data-data ini diambil dari beberapa sesi pelatihan yang digunakan oleh teman-teman Down syndrome. Selanjutnya metode penelitian ini mulai dari studi literatur dan juga identifikasi masalah. Pada tahap ini saya mengkaji literatur terkait Down syndrome, terus juga VR, adaptive learning, dan juga random forest sebagai evaluasi model klasifikasi dan juga probabilitas model. Selanjutnya mengumpulkan log data aktivitas dari VR, di mana data ini berasal dari aktivitas pengguna selama sesi tugas dari aktivitas ini dilakukan di lingkungan VR. Setelah datanya terkumpul, dilakukan pembersihan data dan juga ekstraksi fitur dari data mentah diubah menjadi tingkat sesi, yaitu akan mendapatkan average hand velocity, max hand jerk, hesitation time, focus consistency, dan juga total duration. Selanjutnya pembentukan label awal menggunakan rule based threshold. Setelahnya dilakukan pre-processing dari eksplorasi data untuk melihat karakteristik data, distribusi nilai, dan juga potensi ketidakseimbangan kelas yang ada. Selanjutnya kemudian model baseline random forest dilatih dan juga dievaluasi. Jika performanya belum optimal, dilakukan optimasi hyperparameter. Setelah model optimal, dilakukan analisis fitur importance untuk mengetahui fitur yang paling berpengaruh, serta analisa probabilitas keluaran model untuk mendukung keputusan leveling. Terakhir, interpretasi hasil dan juga penyusunan rekomendasi decision support untuk leveling yang lebih adaptif. Selanjutnya evaluasi dan juga optimasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1 score, dan juga cross validation. Confusion matrix digunakan untuk melihat pola prediksi benar dan salah. Lalu akurasi juga digunakan untuk melihat proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan. Sedangkan precision digunakan untuk melihat ketepatan model saat memprediksi positif. Sedangkan untuk F1 score digunakan untuk melihat keseimbangan antara precision dan juga recall. Selanjutnya cross validation digunakan agar evaluasi model lebih stabil dan terutama karena data penelitian ini masih terbatas. Selanjutnya untuk optimasi juga optimasi hyperparameter yang digunakan itu meliputi n estimator, max depth, min sample split, min sample lift, dan juga max feature. Optimasi digunakan menggunakan random search grid
ataupun juga pakai grid search. Setelah itu hasil dianalisa melalui fitur importance untuk mengetahui fitur perilaku mana yang paling berpengaruh terhadap status kelulusan. Selain itu, probabilitas keluaran model digunakan untuk mendukung keputusan level yang adaptif, di mana akan menganalisa naik level atau mengulang level. Terakhir, hasil yang diharapkan dari penelitian ini terbentuknya model random forest yang mampu mengklasifikasi status kelulusan pengguna pada pelatihan VR adaptif berbasis virtual reality. Model yang dihasilkan diharapkan lebih optimal dibandingkan baseline yang sebelumnya telah dibuat. Yang selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi fitur perilaku yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Dengan demikian, sistem tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai indikator performa yang penting dalam pelatihan. Selanjutnya juga secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem evaluasi performa yang lebih objektif, adaptif, dan juga personal pada platform pelatihan VR. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mengembangkan menjadi publikasi ilmiah selanjutnya. Demikian presentasi proposal tugas saya. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berfokus pada evaluasi dan juga optimasi random forest untuk mendukung keputusan leveling pada pelatihan hospitality adaptif berbasis VR. Data perilaku dari sesi VR digunakan sebagai dasar evaluasi performa pengguna model. Dan model random forest digunakan untuk mengevaluasi status kelulusan, mengidentifikasi fitur penting, serta menghasilkan probabilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar decision support. Karena itu saya sangat harap masukan dan juga saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan juga pembimbing untuk menyempurnakan penelitian saya. Terima kasih. Oke, makasih. Meskipun paparnya terlalu panjang. Yang pertama terkait dengan perumusan masalah, itu kan latar belakangnya terkait dengan kriteria pengguna itu hasilnya naik, ngulang atau turun gitu ya. Hasilnya naik ataupun ulang aja, Pak? Naik atau ngulang. Iya. Itu kan dijelaskan kriterianya secara keilmuan itu seperti apa. Yang kedua, permasalahan untuk menilai apakah keputusannya mengulang atau naik level itu kan sudah pernah dikerjakan di capstone. Itu kan tidak dijelaskan juga. Sehingga dari situ baru diketahui permasalahan. Jadi rumusan masalahnya itu datang dari dua acuan kriteria kelayakan pelatihan, dan yang kedua hasil implementasi atau hasil solusi yang dikerjakan di capstone itu seperti apa. Sehingga pertanyaannya apa? Pertanyaan penelitiannya coba lakukan lihat seperti apa latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu Jelasin kan tujuannya kamu mengulang tapi kan ada kebutuhan repetition. Biasanya dia tidak bisa sekali tapi berkali-kali. Nah, kapan keputusan dia itu boleh naik dan kapan harus mengulang, itu kan harus ada teorinya, harus ada teori. Dan kemudian yang kedua, bagaimana teknologi bisa menilai itu, kan gitu. Jadi supaya keputusan itu
tidak subjektif, maka digunakan teknologi untuk membantu menilai atau menetapkan keputusan bahwa yang bersangkutan mengulang atau naik berita. Nah, kemudian dari situ kan dikerjakanlah capstone. Kemudian dari capstone diketahui bahwa ada permasalahan terkait masalah ini. Nah, itu yang menjadi apa, masalah, pernyataan masalah. Ya. Masalahnya apa, ingin diselesaikan dengan apa? Sehingga hasilnya bisa lebih baik, diharapkan bisa lebih, hipotesanya menjadi hasilnya lebih baik. Gimana kamu jelasin? Sebelumnya di Capson sendiri kita sudah mengembangkan sistem tersebut untuk digunakan langsung. Cuman memang setelah kita analisa lebih dalam dari model yang telah dibuat sebelumnya, itu ternyata masih memberikan hasil prediksi kenaikan level itu masih terlalu kurang baik lah Pak. Gimana saat digunakan berdasarkan hasil pengamatan dari kami teman-teman Capstone dan juga hasil data yang ada, dimana saat dari teman-teman itu teman-teman sindrom menggunakan, mereka sudah paham bagaimana caranya membuang sampah, terus juga menaruh bantal di tempat tidur dan juga merapikan mengganti handuk yang kotor dan juga bersih. Mereka sudah paham, tapi setelah di mereka merasakan dari permainan tersebut, hasil dari Random Forest yang sebelumnya kita buat itu memberikan hasil bahwa user ini tidak tidak bisa untuk naik level seperti itu, dan itu terjadi beberapa kali. Padahal secara pengamatan sendiri, kalau kita lihat memang mereka itu sudah bisa dan juga sudah paham untuk lanjut ke level berikutnya. Seperti itu. Dari mana menetapkan bahwa dia layak untuk naik? Aturannya dari hasil data yang keluar dari selama sesi pelatihan tersebut, dibandingkan dengan threshold yang sudah dibuat sebelumnya untuk sebagai label awal. Seperti itu Pak. Iya, jadi label awal itu yang tadinya digunakan di Capstone itu apa? Jadi sebelum jadi model Random Forest yang digunakan di Capstone, kita ada bikin dulu Pak, ground truth-nya threshold terlebih dulu. Rujukan kebenarannya itu dari apa? Dari kaki logis. Kenapa Pak? Rujukan menyatakan benar dan tidak benar. Untuk menggunakan, menyatakan bahwa hasil itu benar dan hasil itu salah. Baik hasil prediksi itu benar dan salah. Itu berdasarkan apa? Hasil benar itu berdasarkan hasil pengamatan dari kami teman-teman Capstone. Pengamatan. Lalu pengamatan berarti bisa jadi kalau si A yang mengamati benar, si B yang mengamati salah itu. Kalau pengamatannya dari persepsi. Ya kan, pengamatan itu kan menggunakan apa? Mengamati menggunakan alat bantu atau menggunakan mata atau observasi apa yang dilakukan, apa observasi melakukan observasi dari data perilaku yang didapatkan dari teman-teman. observasi dari data perilaku, maksudnya data perilakunya dibaca gitu. Terus orang menetapkan oh ini harusnya sudah lulus, tapi prediksinya ternyata mengulang, gitu. Iya Pak. Gimana cara ngamatinya? Datarannya? Jadi Atau bebas saja terserah kamu ngamati?
Enggak Pak, jadi kan sebelum kami buat model ini pertama kali, kita ada record beberapa kali dari kami, teman-teman pengembang capstone itu eh, dimainkan kan Pak. Nah itu kita coba pakai beberapa variabel yang kami gunakan. Jadi ada satu user yang emang mainnya itu dia lancar seperti normal. Terus juga ada kedua ada yang coba dia ke distract, jadi saat dia ambil satu barang, terus dia coba pergi ke tempat lain, terus baru melanjutkan mengerjakan barang, membersihkan lagi. Terus juga ada yang dia tidak betah atau tidak nyaman menggunakan alat tersebut. Jadi dari gerakan tangannya itu dia sangat tinggi, tidak tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lalu juga ada eh, saat dalam sesi itu dia juga pakainya lumayan lama durasinya, jadi kurang lebih hampir 10 menit. Nah, itu kita lihat data-data tersebut Pak. Nah, dari data-data tersebut kita ambil coba rata-rata atau gap yang bisa memungkinkan untuk dipersonalize ke teman-teman Down syndrome seperti itu. Jadi itu awalnya. Nah, memang pas lagi awal kita buat itu dan juga dipresentasikan pas lagi caption akhir, dari teman-teman siswa yang bebras dan juga teman-teman mahasiswa lainnya juga menggunakan itu, memang hasil prediksi itu masih belum sempurna. Jadi padahal user A ini sudah pakai, terus juga datanya itu sudah mirip dengan yang seharusnya berdasarkan yang coba dari variabel normal itu, tapi tetap diprediksi. Iya, saya nggak nanya itu, ya saya nanya referensi yang mengatakan bahwa kamu layak naik dan kamu harus ngulang. Itu berdasarkan apa? Iya. Apakah berdasarkan hitung-hitungan atau berdasarkan expert judgment? Itu loh yang saya maksud. Dia metodologinya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Paham Pak? Gimana? Eh, Yang pertama kamu menetapkan iya, kalau benar, kalau objektifkan, kalau begini. iya. Betul, kalau begitu. Kalau begitu, maka ulang kan gitu. Kan ada dua kelas. Kelas kelas lanjut dan kelas mengulang kan gitu. Iya. Nah, menetapkan kelasnya itu ya ada kriterianya atau ada aturannya atau Eh, untuk hal itu, pertama kita juga coba koordinasi dengan mitra kami itu Potats, buat lihat kalau misalnya teman-teman dari user A ini gunakan, ya kira-kira dari mereka itu gimana, karena kan kita juga tidak tahu penilaian dari ahli dari Potats itu bagaimana ya Pak. Nah itu kita akan menganalisa dari pertama expert juga dari orang tua yang ada di Potats, karena kan mereka yang lebih paham juga dari kemampuan teman-teman Down syndrome-nya. Terus juga yang kedua juga berdasarkan yang menentukan eh, dari tenaga ahli yang ada di Potats. jadi expert judgment. Jadi yang menetapkan bahwa ini ulang, ini lanjut itu adalah expert. Benar gitu. Ya. Kenapa saya nanya itu? Karena saya tadi mendengar di paparan itu, Anda melakukan labeling berdasarkan role. Nah, pertanyaannya jadinya apakah role itu digunakan oleh expert untuk melakukan judgment bahwa dia boleh naik atau mengulang? Gimana? Oke, kalau di rule base yang sebelumnya saya bahas itu masih belum Pak. Jadi itu masih berdasarkan analisa dan observasi kami selaku teman-teman capstone. Jadi nanti kalau kamu pakai role based labeling, saya nanya lagi tuh. Kalau bisa ditetapkan dengan role based, kenapa mesti pakai
prediksi pakai random forest. Kan gitu kan ya pertanyaan-pertanyaan. Gimana? Memang itu untuk rule base sendiri bisa kita gunakan untuk menentukan kelulusan dari pengguna. Tapi dari rule base ini sebenarnya memiliki keterbatasan juga Pak. Jadi mana saat user pakai ya dia hanya nentuin berdasarkan dari parameter yang digunakan, tapi dia nggak lihat parameter lainnya. Di mana kalau misalnya dari salah satu aspek, contohnya dari PlayStation yang lebih tinggi, dia langsung bikin datanya itu dia tidak lulus. Padahal seharusnya kalau misalnya kita lihat dari beberapa data yang lain, kayak misalnya di durasi penyelesaian, terus juga kecepatan gerak tangan, dia itu ternyata seharusnya saat kita lihat itu lulus. Dan juga emang dia ternyata cuma kurang di satu aspek. Label awal dibentuk menggunakan rule based threshold. Itu maksudnya gimana? Menetapkan bahwa kalau data gerakannya seperti ini dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan itu rata-rata tadi selama pemakaian, kemudian dengan menggunakan rule tertentu maka diputuskan menjadi lulus atau make level atau tidak lulus atau mengulang. Apa seperti itu? Iya, betul Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa mesti harus ada alat prediksi lagi? Kenapa diperlukan untuk alat prediksi? Karena pertama dari hasil yang dari rule base ini kan dia cuman prediksinya itu tidak bisa personalize ke teman-teman Down syndrome Pak. Jadi dia cuma berdasarkan data dari yang diberikan. Nah, dengan random forest ini diharapkan hasil yang diberikan itu bisa lebih personalize lagi untuk penggunanya. Kalau apa? Kalau dalam sistem cerdas itu kan dia bisa personalize atau tidak, spesifik atau tidak itu kan berdasarkan data training sama label. Nah, sekarang data trainingnya diambil dari mana? Diambil dari dummy dan juga data nyata. Jadi Terus labelnya dikombinasi siapa yang menetapkan? dari yang pertama dari rule base. Kalau sudah bisa ditetapkan pakai rule base siapa yang menetapkan rule base itu? Teman-teman. Maksudnya yang menggunakan melakukan labeling, menyatakan lulus dan tidak lulus dengan rule base itu pakai manual atau pakai Manual Pak, berdasarkan observasi nah, kalau sesi manual pelatihan. apakah tidak bisa dikomputerkan? Oh, bisa. Nah, kalau bisa dikomputerkan, kenapa mesti pakai prediksi random forest? Mungkin ya maksudnya. Mbak. Kalau bisa diselesaikan dengan rule base, kenapa mesti naik pada yang rule base itu kan apa hard apa hard solution. Kalau AI itu kan soft solution. Artinya kalau yang hard ya itu pasti begitu konsisten. Kalau datanya seperti ini, rule seperti ini, pasti hasilnya seperti itu hard, ya. Persisten, ya. Kapanpun dilakukan ya seperti itu. Tapi kalau ada masuk ke area soft solution itu bisa jadi dengan berubah sedikit atau apa dia geser menjadi tadinya lurus jadi tidak lurus. Gitu. Nah itu kalau misalkan tadi, oh ini labeling itu menggunakan expert judgment, ya kan? Ini orangnya nih, oh ini memang ahli. Oke, bisa itu diselesaikan. Tapi gimana kalau penggunanya ribuan, mati itu expertnya suruh periksa terus ya suruh ribuan, sehingga itu di labeling itu data training dari expert itu digunakan minus CPI untuk menyelesaikan yang kan gitu logika berpikir.
Tapi kalau itu bisa diselesaikan dengan kita menggunakan labelingnya menggunakan role based threshold, ya sudah selesaikan pakai itu, nggak perlu pakai ini ya. Gitu ya. Jadi AI yang paling sederhana itu adalah role based. Kalau sudah bisa diselesaikan dengan role based, kenapa mesti naik yang lebih unpredictable? Kan gitu ya tadi. Kan ngerti ya? Itu aja. Jadi ya argumentasi kenapa melakukan itu kan di dalam metodologinya harus jelas. Ya, kecuali kamu bisa jawab apa yang saya permasalahkan itu dengan argumen yang bisa diterima. Oke, yang selanjutnya adalah itu ya. Oke, tadi kan permasalahan. Kemudian di tujuan. Saya lihat tujuannya banyak. Iya. Coba saya akan lihat tujuannya. Oke ya, di tujuan itu ada 5. Saya mau nanya analogi. Gini, kamu ditanya sama orang tua kamu di rumah, nah kamu mau kemana? Tujuan kamu kemana? Kamu jawab. Pagi ini pagi. Pertanyaannya pagi. Tujuannya mau ke kampus. Mau ke kampus. Mau ke kampus. Ya, ada berapa? 1 Pak. 1. Nah, tujuannya satu. Kalau tujuannya lebih dari satu, kira-kira kamu mau? Bikin poin-poinnya. Kalau tujuannya 1, kenapa Pak? Apa? Tadi kalau saya pertanyaan saya tadi, pertanyaan orang tua kamu. Kamu mau kemana tujuannya hari ini? Kamu bilang ke kampus, karena tujuannya cuma satu. Saya nanya, kalau tujuannya lebih dari satu, kamu jawabnya? Saya mau ke kampus. Misalkan orang tuanya, hanya ke kampus kamu. Mau ke kampus, mau sidang proposal Pak. Nah itu dari general ke spesifik. General ke spesifik. Itu satu tujuan. Tujuan di ujungnya adalah kamu sidang. Kalau lebih dari satu. Oh, saya mau tujuannya adalah sidang dan juga ada kuliah. Atau saya harus ketemu teman di habis sidang, saya harus ketemu teman di himpunan. Misalkan ada 2, saya nanya, antara kamu sidang dengan himpunan ada hubungan? Nggak ada Pak. Kalau di sini ada hubungannya? Beberapa ada yang berpengaruh, yang punya. Itu kan kalau kita lihat, itu kan tahapan. Tahapan itu bukan tujuan. Cara mencapai tujuan. Dengan cara mencapai tujuan. Kalau misalkan permasalahannya itu lebih dari satu, ya berarti tujuannya lebih dari satu. Karena kamu harus menyelesaikan ini. Jadi di dalam satu risiko, kemudian ada masalah ini. Jadi skop yang besar itu dipecah, tapi dia punya level yang sama, ingat level yang sama. Contoh. Hari ini saya ujian 2 mata kuliah. Saya kan ujian, skopnya ujian. Tapi ada 2 mata kuliah. Mata kuliah jaringan komputer sama big data. Dipecah. Tujuannya apa? Kamu tujuannya ujian ini kan ujian.
Tapi bukan tujuannya apa? Saya mau belajar jaringan komputer. Kenapa? Karena saya mau ya, ngerti nggak ininya apa? Apa? Hierarki urutan Mbak. berpikir. Ya, jadi eh, kalau tadi ujian ada dua itu kan kompleksitas, breakdown problem menjadi subproblem karena problemnya lebih dari satu, maka dia menghasilkan tujuan yang lebih dari satu. Tapi kalau hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu kewajiban bukan tujuan. Ya, itu aja sih. Iya, ya Andri, setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Agus tadi. Sebetulnya mesti lebih di apa ya, kayak ada informasi yang lompat-lompat gitu ya, kalau menurut saya. Misalnya sekarang gini, dari uh, gambar ya yang di metodologi penelitian itu ya, Iya. Untuk decision lulus enggaknya gitu ya, itu di bagian mana tuh? Ya, itu. Oke. Untuk tersebut ada di ini Bu. Pertama kan melatih model baseline. Jadi di sana yang pertama. Terus juga setelah dilihat kan di uji coba dari data yang udah dibuat, ternyata performa dari modelnya itu masih belum bagus. Kalau masih belum bagus, itu akan dilakukan optimasi hyperparameter dan juga dilatih ulang modelnya untuk melakukan evaluasi ulang. Saat performa modelnya itu sudah optimal, baru dianalisa fitur importance-nya atau fitur yang paling berpengaruh dari model yang digunakan terakhir. Enggak, bentar. Maksudnya gini, ketika aplikasinya mengeluarkan bahwa kamu lulus, nah itu di mana? Itu di akhir sesi. Di akhir sesi, enggak di sini? Oh, enggak saya tampilin sih Bu yang di sini. Iya, di mana? Masa nggak ada di sini gitu loh? Masih ada lagi setelah selesai? Nggak mungkin. Di ini Bu, di output model, di interpretasi hasil dan juga penyusunan rekomendasi. Di output sini? Iya. Output model random forest. Iya Bu. Itu berarti setelah itu keluar, berarti itu udah selesai ya. Penentuan kriteria dia gimana lulus, gimana nggak lulus, itu kan harusnya di atas, gitu ya, udah ditentukan duluan, gitu kan. Nah, kemudian baru penentuannya di output ini. Ini klarifikasi, ya betul. Iya. Di sini ya. Nah sekarang apa ya? Kasusnya misalnya gini. Dari beberapa kriteria yang dijalankan tadi, gitu ya. Kan udah ada rule base-nya tadi ya. Terus kemudian untuk apa ya? Maksudnya dari rule base ini bisa nggak ketahuan kalau misalnya dia ini sebetulnya lulus atau enggak gitu? Bisa dari rule base tersebut. Nah, kalau misalnya dari random forest-nya sendiri itu akan menguatkan dari rule base ini atau malah punya maksudnya apa? Dibentahin gitu? Lebih ke akan dikuatkan lagi Bu, karena kan rule base ini kan cuman satu aspek doang ya Bu. Jadi kalau misalnya
si fokus konsentrasinya di atas yang seharusnya, dia bakal langsung bikin labelnya itu tidak lulus. Sedangkan kalau kita pakai random forest, data-data yang udah ada sebelumnya itu, label yang nantinya keluar akan lebih personalize lagi ke data dari hasil permainan tersebut, Bu. Lebih personalize tuh maksudnya gimana personalize-nya? Jadi data yang digunakan dari yang selama sesi itu kan, kalau di rule base itu kan dia cuman kalau misalnya fokus konsentrasinya di atas yang seharusnya di threshold, dia akan langsung dinyatakan tidak lulus. Kalau apa? Di atas dari yang seharusnya atau dari fokus konsistensi itu yang Contohnya gimana? Misalnya itu kan thresholdnya ada 1, ya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kalau dari itu rule base tuh, iya indikator rule base ya. iya Nah kalau misalnya di salah satu kan saya nggak kelihatan itu ya, iya. kamu di programnya itu. Salah satu, kalau di luar dari contohnya yang ini Bu, yang fokus, kalau dari data yang di Itu yang 15 VR tuh 15 menit atau 15 detik? ini 15 detik. 15 detik. Iya, buat sekarang sih 15 detik, Bu. Kalau fokusnya lebih dari 15 detik. Kalau tidak fokus lebih dari 15 detik, dia bakal dinyatakan tidak lulus. Oke. Dari Nah itu lulus. threshold itu kamu ambil dari mana? Dari data selama sesi pelatihan. Enggak, maksudnya penentuan itu ada referensinya enggak? Kenapa 15 detik gitu misalnya? Kenapa velocity-nya 0,2 gitu? Kalau referensi secara jurnal itu memang tidak ada Bu, karena kan rata-rata dari jurnal yang saya dapatkan itu juga dia itu cuman ngebahas dari pertama VR yang digunakan untuk Down syndrome. Terus habis itu data dari VR itu yang bisa ditarik itu apa aja. Terus juga VR eh, eh, data dari VR dibikin random forest itu digunakan untuk data-data perilaku. Jadi belum ada dia tuh gabungin antara VR terus ke data perilaku, dari data perilaku itu dicoba ke model random forest dan juga ngeluarin probabilitas tersebut. Iya. Nah ini ya, karena ini kita kayak meraba-raba gitu ya, terus asal tembak. Jadi maksud saya begini loh, untuk menentukan angka ini gitu ya, kita perlu penelitian juga gitu. Maksudnya ya, mana yang tepat gitu ya. Nah, sebetulnya untuk istilah lulus dan nggak lulus gitu ya, untuk pelatihan ini itu sebetulnya masih abu-abu kan ya. Ya kita nggak bisa secara strict gitu bilang bahwa kamu lulus gitu ya, kamu nggak lulus. Paling cuma bilang kamu coba lagi gitu kan ya. Nggak, karena ini anak spesial gitu kan ya. Kita nggak bisa bilang seperti itu gitu. Maka untuk nilai ini pun gitu ya, ini harus ada kayak apa ya, kalau misalnya saya kasih nilai sekian gitu ya, nah apa yang terjadi gitu. Nah itu mestinya ada apa namanya penelitian begitu juga gitu, apakah terlalu lambat misalnya gitu ya, atau ini kondisinya nggak ideal angka ini gitu ya, atau misalnya oh terlalu overconfidence misalnya gitu ya, sehingga nggak berantakan misalnya hasilnya. Nah itu kan perlu kita tahu sebetulnya ya, sehingga kita dapetin threshold ini yang mau pakai buat penentuan lulus atau enggak gitu. Nah itu sih sebetulnya yang mestinya ada dasarnya juga menurut saya gitu, karena kan kamu juga nggak nemu bahwa ada
misalkan penelitian sebelumnya gitu ya, bahwa angka ini memang udah proof gitu ya, kita bisa pakai untuk standar ini gitu. Kita belum tahu gitu. Jadi kamu pakai angka-angka ini juga harus ada dasarnya gitu. Kecuali kalau sebelumnya ya emang ada referensi gitu ya. Itu ya. Itu mungkin perlu jadi apa ya? Mungkin ke arah sana, lebih ke arah sana gitu. Nah, mungkin yang berikutnya adaptifnya berarti apa? Hasil probabilitas ya Bu. Hasil probabilitas bisa ganti-ganti berarti. Iya, selama dari sesi pelatihan dia. Iya, nah ini kan balik lagi tergantung sama angka ini kan yang kamu taruh. Itu kan Iya. ya. Iya kan. Adaptifnya di situ. Makanya itu ini saling berkaitan ya. Mungkin kamu nanti bisa kasih laporan gitu ya untuk angka yang optimum ini gitu ya, apakah memang segini? Gitu. Itu pertanyaannya sih. Gitu ya. Iya Bu. Segini apa enggak ini? Benar apa enggak gini? Gitu ya. Apakah saya harus tambah misalnya gitu ya? Atau justru dikurangin gitu. Itu mestinya kamu nyoba-nyoba dulu nih gini ya, angka-angka ini, result ini, karena ini yang akan menentukan bahwa apa ya, yang kamu sebut dengan kelulusan itu tadi gitu ya, kriteria sudah melewati satu level kan gitu ya artinya ya. Gitu. Itu komen dari saya ya, itu perlu nanti di ini nanti. Nah kemudian kalau dari tulisan ini ada di sini ya, ini ada referensi nomor 46 ya. Tapi kamu referensi yang di sini cuma 20 gitu ya, agak bingung nih gitu ya, mana tuh ininya referensinya. Oh iya. Nah, nanti coba dicek kembali ya di laporan akhirnya nanti ya. Baik Bu. Jangan sampai nggak ada gitu. Oke, nah mungkin nanti saran aja untuk ini kan metodologinya agak panjang gitu ya. Iya. Dibuat nanti laporannya tuh per tahapan itu yang dikerjain apa gitu. Supaya nanti ada mappingnya dari oh nih gambarnya state-nya di sini, ini yang dikerjain di sini gitu ya. Sambil kita lihat tadi kayak tadi kan yang kamu tulis itu ini kriteria threshold segala macam itu tuh nggak kelihatan di laporan ini gitu. Apa aja gitu kan ada ini ada fitur yang digunakan meliputi average and velocity gitu-gitu ya. Nah itu ada di tahapan mana gitu. Itu perhitungannya itu supaya lebih jelas aja sih terstruktur gitu ya. Tulisannya sama gambar ini gitu ya, mappingnya kemana gitu. Kemudian mungkin perlu dikasih juga satu contoh gitu ya. Adaptifnya ini ada di mana gitu ya. Kan kamu di sini judulnya ada adaptifnya. Adaptifnya ini di mana sih? Ini kalau dari tulisan ini nggak kelihatan karena kan penguji itu pertama kali baca ini dulu gitu ya. Relevansinya ada apa enggak gitu ya antara judulnya di sini sama ini yang dikerjain gitu ya, apa gitu. Kalau misalnya yang disebut adaptif, yang gimana yang disebut dengan adaptif itu, gitu ya. Apakah tadi yang disebut dengan random forestnya itu bisa mengubah gitu ya hasil daripada rule base, gitu ya. Apakah itu yang disebut dengan adaptif? Gitu. Adaptif berarti bisa menyesuaikan, gitu ya. Nah tujuannya sebetulnya untuk apa gitu ya? Apakah keuntungan dari siswanya gitu ya? Apakah benar sistemnya itu akan lebih baik dengan adanya yang disebut dengan adaptif ini gitu ya? Kalau nggak pakai adaptif hasilnya gimana gitu kan kita nggak tahu seperti itu ya. Jadi ada mungkin ada before-nya
sebelum ada adaptif ini mungkin ya yang pernah dicoba gimana itu mungkin bisa dilaporkan gitu. Kalau dari saya itu sih itu Pak Agung. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit ya. Tadi kan terkait dengan pemakaian random forest itu kan berarti masuk pada probability prediction ya. Iya. Prediksi yang memberikan informasi tingkat probabilitasnya itu berapa. Sehingga di situ yang dimainkan adalah threshold probability. Gitu ya. Atau gimana? Probability itu Atau diberikan label, misalkan dinyatakan lulus dengan probabilitas 80%, Ya, kayak gitu ya? gitu. Iya. 0,8 gitu. Itu aja sih. Oke, baik Pak. Ya, cukup Oke, ya. terima Iya. kasih saudara Andri ya. Jadi ada beberapa koreksi ya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi silakan dibicarakan dengan pembimbing. Jadi terima kasih. Terima kasih Pak atas masukan dan juga Bu Ratna juga atas masukannya.